Lanjut ke video part 2 untuk modul 8 tentang visualisasi data menggunakan package ggplot2. Untuk part 2 ini, jangan lupa teman-teman harus menyiapkan dataset UNSMP yang teman-teman bisa download atau bisa teman-teman unduh di repositorinya ds-if-upnjk dengan repositori praktikum 2020. Oke, di sini. Jadi masuk ke data raw. Habis itu di sini ada file unsmp.csv. Nah, ini yang akan kita gunakan. Kalau saya ini udah ada ya. Udah ada di sini, jadi ini filenya. Kita masuk ke data raw di sini, terus di unsmp.csv. Oke, kalau udah, kita bisa lanjut ke materi. Oke, ini. Selanjutnya kita akan bereksperimen membuat visualisasi data ujian nasional tingkat SMP di Kota Bandung yang disediakan oleh Open Data Kota Bandung. Oke, datanya ternyata diambil dari data.bandung.go.id. Data tersebut tersedia sebagai berkas UNSMP CSV dalam subdirektori data raw. Silahkan import data tersebut sebagai objek R bernama UNSMP menggunakan fungsi vroom dan here, dan cetaklah pada layar. Petunjuk, aktifkan terlebih dahulu paket-paket yang relevan. Oke, jadi kita harus mengimport library, vroom, dan here. Nah, seperti ini. Terus kita jalanin, jangan lupa ya dijalanin. Here, start at, bla bla bla. Oke. Oke. Kalau udah, nah terus kita menggunakan fungsi vroom untuk mengimport data UNSMP ke objek bernama UNSMP. Oke, di sini kita masukkan. Di sini kalau nggak salah tuh path-nya ya, kalau nggak salah data raw. Habis itu di sini adalah nama dari datasetnya, yaitu unsmp.csv. Setelah itu kita jalanin apakah bisa atau tidak. Oke, bisa. Oke, konsol. Oke, benar. Nah, ternyata dalam data set UNSMP di sini di sini ada beberapa kolom. Maaf, ini aku agak sedikit batuk, tapi bukan corona, karena batuknya berdahak. Oke, lanjut. Di sini ada tahun 2015, habis itu status, nama sekolah, habis itu jumlah peserta, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Oke, gitu ya. Ini aku close dulu. Pelajarilah struktur data UNSMP tersebut. Ada berapa observasi dan variabel yang tersedia, apa saja nama dari setiap kolom, data tahun berapa sajakah yang tersedia pada data tersebut. Oke. Pertanyaan yang pertama adalah, ada berapa observasi dan variabel yang tersedia? Ada berapa observasi dan variabel yang tersedia? Berarti maaf. Kita coba pakai length, bisa nggak? Length. Oke, habis itu apa saja nama dari setiap kolom? Kita menggunakan apa? Fungsi names. Oke, coba ya dicek dulu. Oke. Jadi length-nya ini ada berapa observasi dan variabel yang tersedia. Jadi ada 8 variabel, yaitu adalah 1 tahun, terus status, nama sekolah, jumlah peserta, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Seperti ini. Oke ya. Terus di sini apa saja nama dari setiap kolom. Oke, tadi ini udah terjawab. Ada tahun dan seterusnya. Lalu data tahun berapa sajakah yang tersedia pada data tersebut. Artinya kita harus melihat data dari tahun ini. Itu isinya ada tahun berapa aja. Caranya yaitu dengan UNSMP. Habis itu mengakses kolomnya dengan menggunakan variabel dolar terus tahun. Terus kita jalani. Oke, di sini terlihat ada dari tahun 2015 sampai dengan tahun, banyak banget ya, 2018. Ya, itu. Ini aku close. Oke.
Dalam modul ini kita akan membuat visualisasi hubungan antara nilai UN mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Namun sebelum itu penting untuk diingat bahwa dalam sistem ggplot 2, suatu grafik yang dibangun atas 3 komponen utama yaitu data, aesthetic mapping, dan geometric objects. Komponen pertama, data, dapat diatur dengan menggunakan baris kode berikut. Oke, ggplot UN SMP. Artinya data yang kita gunakan adalah UN SMP. Minum dulu guys. Lanjut. Selanjutnya kita perlu mendefinisikan dimensi mana dari data yang ingin digambarkan dalam grafik. Oke, dimensinya kita menggunakan komponen aesthetic mapping, yaitu AES. Nah, dalam fungsi AES ini, kita mendefinisikan sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, kalau dalam keterangannya di sini, kita mendefinisikan variabel bahasa Indonesia pada sumbu X dan matematika pada sumbu Y. Oke, berarti di sini adalah bahasa Indonesia dan di sini adalah matematika. Kita jalankan. Jebret. Oke, ya ini benar ya seperti ini. Kenapa kok tidak muncul isi dari grafiknya? Karena kita belum mendefinisikan apa tadi namanya? Ini. Geometric objects. Ya, sekarang kita akan mendefinisikannya. Pendefinisian sumbu X dan Y telah menghasilkan layer baru dalam grafik. Namun kita perlu juga mendefinisikan bentuk dari grafik tersebut melalui komponen geometric object ini. Geom, terus apa gitu ya, gambar grafiknya. Sebelum grafik tersebut dapat dibaca, tambahkan objek geometri berupa titik di atas layar yang telah dibuat sebelumnya. Oke, jadi ggplot UN SMP AES. Ini tadi, kalau masih teman-teman ingat, bahasa Indonesia, dan di sini adalah matematika. Oke. Ini kita menggunakan geom, terus apa poin ya biasanya, poin. Oke, kita jalankan. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi, kaitan antara nilai bahasa Indonesia dengan nilai matematika dalam bentuk grafik. Sebenarnya ini bisa teman ganti sekali lagi, nggak harus dalam bentuk poin atau titik-titik, tapi bisa menggunakan bentuk lainnya. Coba menggunakan apa ya yang bagus baru itu, bisa nggak ya? Kita coba aja. Oh, tidak bisa. Kontur. Nah, kontur kayaknya bisa deh. Jadi menggunakan bentuk kontur. Oh, tidak bisa juga. Oke, kita cari yang lain. Cari sampai dengan, ya intinya dicoba-coba aja gitu. Karena saya juga belum begitu tahu gitu ya. Dalam contoh ini, tidak semuanya aku tahu, belum pernah aku coba juga. Jadi kayak, ya dicoba-coba. Polygon mungkin, quantel, raster, ribbon, rack. Oh, banyak sekali. Spock itu apa? Spock. Bisa nggak ya? Oh, nggak bisa juga. Yang bisa apa dong? Lain. Nah, bisa. Akhirnya ada yang bisa. Ini lain. Ini contoh lain. Oke. Iya, yang enak kayaknya poin deh. Jadi pakai poin aja. Ya, ini sebenarnya bukan enak atau tidak enaknya. Ini tergantung dengan kebutuhan tampilan data yang diinginkan. Lebih mudah dibaca mana. Seperti itu. Jadi bukan karena enak atau tidak enaknya. Tapi tergantung kebutuhan. Oke, lanjut. Selamat. Sekarang grafik tersebut mulai dapat terbaca. Ya. Sekarang kita ingin mengetahui bagaimanakah representasi dari status sekolah negeri versus swasta pada grafik. Kita dapat menambahkan fungsi AES pada objek geometri untuk melakukan hal tersebut. Dalam contoh ini kita menggunakan estetik berupa warna titik untuk membedakan antar status sekolah. Oke, di sini jadi masih sama menggunakan fungsi ggplot. Terus X-nya adalah bahasa Indonesia. Y-nya tadi apa? Matematika. Nah, terus ditambah dengan geom point. Kita pakai point terus saja. Nah, terus color-nya ini
dibaca keterangannya bahwa mengetahui bagaimanakah representasi dari status sekolah negeri versus swasta. Nah, kalau kita lihat dari datanya, data mana UN SMP di sini. Nah, status itu kan negeri atau swasta, itu ada di dalam variabel status. Di variabel status ini isinya ada negeri, swasta, negeri, swasta. Nah, ini contohnya, aduh, loading. Ya, oke. Ya, ini ada swasta dan negeri. Artinya kita menggunakan acuan variabel status. Oleh karena itu, kita isi di sini adalah status. Lalu kita jalankan. Nah, oke. Sekarang sudah lebih terlihat, lebih jelas ya. Kalau swasta itu seperti apa, kalau negeri itu seperti apa. Jadi kalau mungkin di sini kelihatan kalau nilai dari negeri itu lebih lebih memusat dibandingkan dengan swasta. Kalau swasta ini ada yang agak kesini, ada yang lebih menyebar. Oke. Mudah sekali bukan? Ya, mudah. Bagaimanakah jika Anda ingin menambahkan informasi jumlah peserta ujian yang direpresentasikan oleh ukuran titik dalam grafik tersebut? Oke, sama. Ggplot. Dicas dulu kan. Ggplot. Oke, UN SMP. AS-nya di sini masih sama, bahasa Indonesia. Terus menggunakan geometric point. Color-nya masih sama, status ya. Nah, untuk size-nya tadi apa? Informasinya bagaimana jika Anda ingin menambahkan informasi jumlah peserta ujian yang dipresentasikan. Jumlah peserta ujian. Kita lihat jumlah peserta. Oke, berarti kita menggunakan ini. Variabel jumlah underscore peserta. Jumlah underscore peserta. Terus kita jalankan. Oke. Sekarang lebih terlihat ya bahwa jumlah peserta yang lingkarannya ini besar itu artinya banyak jumlah peserta. Tapi dengan menggunakan data seperti ini kan tidak terlalu terlihat gitu, karena saling menumpuk kan. Nah, ini kan lebih baik ketika warnanya itu bisa lebih transparan, sehingga tidak terlihat saling menumpuk dan terlihat batas-batasannya. Nampaknya jumlah peserta ujian juga memiliki hubungan dengan nilai ujian. Benarkah? Namun, sayang sekali, grafik tersebut sekarang terlihat sangat penuh, sehingga sulit membedakan antar titik. Apakah transparansi titik-titik tersebut dapat dimodifikasi? Jawabannya adalah ya. Anda dapat menambahkan argumen alfa. Jadi kita bisa nambahin argumen alfa dalam AES. Bukan dalam AES, dalam geom-nya. Oke, sekarang kita coba lagi ggplot. Nah, sama di sini kita isi lagi bahasa Indonesia. Terus di sini kita matematika. Lalu di sini adalah geom point. Colornya menggunakan berdasarkan status ya. Acuannya adalah status, size-nya adalah jumlah peserta. Oke. Hasilnya lebih terlihat jelas dibandingkan dengan yang sebelumnya, karena kita bisa memodifikasi transparansi dari tiap titik. Selanjutnya kita ingin menganalisa lebih lanjut bagaimanakah hubungan antar nilai ujian nasional tersebut jika dibagi per kelompok tahun. Karena Anda sudah mendapatkan 4 dimensi untuk mempresentasikan data, tadi ada sumbu X, sumbu Y, warna titik, dan ukuran titik. Sekarang saatnya Anda menggunakan pendekatan berbeda, yaitu menggunakan ini ya, facet. Tambahkan baris kode facet wrap. Ini facet tuh bacanya gimana ya? Ya, facet itu bacanya, facet wrap. Terus tahun, karena ingin berdasarkan tahun ya, dibagi per kelompok tahun, lalu scares-nya itu free pada cang kode berikut. Oke, jadi di sini masih sama ggplot.
X-nya bahasa Indonesia, lalu matematika, sini menggunakan Xiom, point, colornya tadi status, size-nya adalah jumlah peserta budget webs, tahun, dikelompokkan berdasarkan tahun, terus juga jangan lupa dikasih tanda tambah itu tadi, ggplot ditambah Xiom point ditambah budget tab seperti itu. Terus scales-nya jangan lupa adalah free. Lalu kita jalankan. Jebret. Bahasa Indonesia not found. Ternyata typo. Kita jalankan lagi. Jebret, tunggu. Oke. Terlihat seperti ini. Jadi bisa dikelompokkan berdasarkan tahun 2015, 2016, 2017, 2022. Kalau misalnya mau dilihat lebih jelas, bisa kita lihat di sini. Expand misalnya. Oh, ini. Nah, jadi hasil finalnya seperti ini. Oke, lanjut. Hasil visualisasi telah dapat memberikan analisa baru yang dapat kita buat. Namun sayangnya Anda masih belum puas nih dengan grafik tersebut. Lengkapilah cang berikut untuk melakukan modifikasi estetika pada grafik. Kemudian simpanlah grafik tersebut dalam objek R dengan nama MTK versus Indonesia. Dan jangan lupa cetak hasilnya pada layar. Oke, sekarang ini ya penjelasan codingan di sini. Penjelasan codingan di sini adalah kita membuat suatu objek R bernama MTK versus Indonesia. Ini MTK versus Indonesia yang isinya adalah ggplot. Jadi suatu grafik dengan beberapa keterangan dan beberapa atribut lainnya. Di sini codingannya yang pertama, karena kita ingin membuat objek MTK versus IND, maka di sini kita tulis nama objeknya. Nah, di situ ggplot sama UNSMP, yaitu datanya ya, sekali lagi AES X untuk sumbu X kita isi berdasarkan bahasa Indonesia. Terus untuk sumbu Y-nya adalah matematika. Lalu ditambah dengan di sini apa yang ditambahkan Xiom point. Untuk colornya berdasarkan status. Untuk size-nya adalah berdasarkan jumlah peserta. Lalu didefinisikan transparansinya 0,2. Ini semakin ke 0 itu semakin tidak terlihat, semakin ke 1 itu semakin terlihat. Jadi kalau misalnya 0,2 itu artinya tidak begitu terlihat. 0,9 itu artinya hampir terlihat jelas. Ya, ini 0,2 untuk contohnya. Terus ditambah ini tadi ya, budget web. Berdasarkan tahun, terus skalanya di scale free, ditambahin labs. Nah, fungsi labs ini digunakan untuk memodifikasi atribut-atribut yang ada pada grafik. Jadi sumbu X ini nanti akan dinamakan yang terlihat di grafiknya itu adalah bahasa Indonesia, terus Y-nya adalah matematika. Jadi namanya bukan lagi berdasarkan nama variabelnya, tetapi sudah kita definisikan di sini. Untuk colornya status sekolah, terus size-nya adalah jumlah peserta. Ini title-nya bisa kita isi apalah gitu. Ya. Bagusnya apa dong? Ini kayaknya perlu kita isi juga ya. Jumlah peserta. Terus title-nya matematika versus, ini hanya contoh ya, Indonesia, bahasa Indonesia. Nilai. Nah, terus juga bisa ditambahin tema dari grafiknya, bisa like, bisa apa lagi? BW itu apa? BW. Ada classic, dark, get, gray, light, line draw, minimal, dan lain-lain sebagainya.
ya kita pakai like dulu. Nah habis itu kalau udah, terus ditampilkan grafiknya, yaitu Matematika versus Indonesia yang sudah disimpan dalam suatu objek R. Oke, kita jalanin, boom, hasilnya seperti ini ternyata. Kita besarin. Oke, jadi di sini udah ada keterangan kayak sumbernya dari mana, terus jumlah peserta ini bukan lagi jumlah underscore peserta, status sekolah bukan lagi cuma tulisan status. Terus untuk sumber X-nya udah namanya bahasa Indonesia, bukan bahasa underscore Indonesia. Matematika juga seperti ini. Di sini juga ada judulnya, dan di sini juga ada subjudulnya. Oke, seperti itu. Nah, terus untuk beberapa atribut lainnya juga bisa teman-teman ganti. Jadi yang pernah aku coba tuh di sini budget wrap, ini aku ganti di grid. Nah, apakah yang berbeda? Kita jalankan. Oke, teman-teman bisa melihat yang perbedaannya apa. Ya, perbedaannya ada dalam, wow, bagus juga ya ternyata. Dalam ini nih. Pembentukannya tuh grid sama wrap kan berbeda ya. Itu lanjut. Nah, sekarang saatnya menyimpan grafik tersebut. Oke, sekarang kita simpan namanya dengan menggunakan fungsi ggsave. Misalnya apa tadi? mtk underscore versus underscore nd. Plotnya, nah ini plotnya ini adalah objek R yang berisi grafik. Tadi kita udah simpan dalam objek R bernama mtk versus Indonesia. Kita jalankan. Nah, kalau misalnya teman-teman mau membuktikan apakah sudah disimpan atau belum, teman-teman lihat filenya di folder yang sama dengan folder modul 8.rmd di sini, Matematika versus Indonesia. Nah, ya, di sini. Di sini seperti ini. Kok kayaknya kurang bagus. Selamat, Anda telah berhasil membuat visualisasi untuk data UN SMP. Silahkan Anda bereksperimen membuat grafik dengan variabel-variabel lain atau bahkan menggunakan objek geometri lainnya untuk menghasilkan visualisasi data yang berbeda. Nah, akhirnya selesai sudah untuk bagian modul 8. Teman-teman saya saranin bisa membaca beberapa ini ya, keterangan dari setiap fungsi. Jadi ggplot itu nanti bisa dimasukin argumen apa aja sih. Terus geom itu sebenarnya fungsinya selain poin ada apa lagi gitu. Terus juga budget grid-nya ini bisa diubah-ubah juga. Labs-nya itu tuh, nah ini kan ada X, Y, color, size, title, subtitle, caption. Nah ini sebenarnya bisa kita masukin argumen apalagi sih gitu. Apalagi sih yang bisa kita ubah atau misalnya kita bisa tambahin dan lain-lain sebagainya. Terus temanya mau light, dark, gray, dan lain-lain juga banyak. Oke, gitu. Kalau udah, jangan lupa kita commit-kan. Kita ubah ke GitHub dokumen ya kalau nggak salah. Jadinya GitHub dokumen. Mana ini GitHub dokumen? Ada nggak ya? Ya kalau nggak ada, coba kita jalanin dengan yang lain. Oh ini udah. Lagi. Oke, ternyata hasilnya seperti ini. Gile, bagus banget ya. Hasilnya bisa bagus. Nah, ini tadi yang udah kita buat. Jadi teman-teman kalau misalnya udah sampai sini, itu artinya teman-teman udah berhasil semuanya. Oke. Ini ada bagus dokumen. Ya. Mungkin cukup sekian dulu untuk materi modul 8 tentang visualisasi data menggunakan package ggplot. Semoga teman-teman bisa belajar banyak dari, dan semoga saya bisa membantu teman-teman untuk belajar. Dan terima kasih telah menonton videonya. Kalau teman-teman suka, bisa teman-teman like, bisa teman-teman share juga ke kelas lainnya, mungkin kelas siapa ya yang belum, yang nggak aku ajar gitu. Jadi kelas praktikum lainnya
Semoga aja membantu dan terima kasih. Sampai jumpa di modul selanjutnya. Bye-bye.